ini bermula dari sebuah rumah gubuk dan terlihat seorang ibu sedang memasak, lalu ada seorang bocah berlari di dalam hujan, yang kemudian ibu ini meminta anaknya untuk segera mencuci tangannya dan bersiap untuk makan. Namun ibu ini menjadi terkejut mengetahui kalau anak itu ternyata bukanlah anaknya, tapi anak ini memohon agar diperbolehkan makan karena dirinya yang sudah tak makan selama 2 hari. Karena kasihan, ibu ini pun mempersilahkan anak itu untuk makan dan anak itu makan dengan sangat lahapnya. Lalu menanyakan namanya yang dijawab kalau namanya adalah Kishtaya. Tak lama berselang, akhirnya anaknya yang bernama Anji kembali ke rumah. Namun Anji bertanya ke sang ibu siapakah anak ini, namun sang ibu memintanya untuk makan terlebih dahulu. Lihat Anji yang tersedak makanan, Kishtaya bergegas mengambilkannya minuman, membuat ibu ini tersenyum melihat sikap terpujinya. Lalu Anji kembali bertanya, siapakah anak ini bu? Yang dijawab oleh sang ibu, kalau mulai sekarang dirimu bisa memanggilnya dengan panggilan abang. Kishtaya yang seorang yatim piatu ini akhirnya menemukan rumah dan juga keluarga. Lalu dirinya membuatkan alas duduk yang kemudian diberikan kepada ibu barunya itu, yang sekarang menganggap mereka berdua layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Mereka pun sekarang tumbuh bersama. Anji sangat bahagia, sekarang dirinya punya saudara laki-laki. Sementara di lain tempat, tuan tanah ini sedang melayani para warga yang datang untuk meminjam uang kepadanya. Dan setelah memberikan pinjaman uang yang mereka perlukan, tuan tanah itu meminta warga yang meminjam untuk memberikan cap jempol mereka sebagai tanda. Namun tiba-tiba saja meja yang sedang dipakainya patah dan meminta asistennya untuk memanggil bocah pandai kayu itu, yang kemudian mereka pun segera datang untuk memperbaiki meja tersebut. Lalu di saat sedang bekerja, secara tak sengaja Kishtaya melihat anak tuan rumah itu yang sedang bermain di teras rumahnya, membuat dirinya jatuh hati pada pandangan pertama. Setelah selesai memperbaiki meja itu, mereka pun kemudian menyerahkannya kepada tuan tanah. Tuan tanah pun meminta mereka untuk meninggalkannya saja, tapi Anji meminta upah bayaran atas jasa mereka. Namun tuan tanah ini malahan berkata kalau dirinya akan memotong dari hutang milik ibunya, lalu meminta mereka untuk segera pergi. Mereka pun terpaksa pergi dengan tangan kosong. Namun tak lama kemudian, anak tuan rumah ini memanggil Anji, lalu bergegas keluar menemui mereka, sembari cemas kalau sang ayah melihatnya. Lalu kemudian segera memberikan upah kerja kepada mereka. Lalu mereka pun pergi kembali ke rumah. Ketika suatu hari, Anji sedang membuat sebuah tato di tangannya. Tiba-tiba ada sebuah kabar buruk yang datang menghampiri mereka. Mereka pun bergegas berlari pulang ke rumah dan menemukan kalau ibu mereka ternyata telah tiada. Anji yang sangat bersedih berlutut memohon ibunya untuk kembali bangun dan tak meninggalkannya seorang diri di dunia ini. Kemudian tuan tanah ini pun datang untuk melayat, namun bukannya ikut berbelasungkawa. Tuan tanah ini malahan berkata kalau ibumu memiliki hutang dan karena telah meninggal, dirinya datang untuk menyita rumah ini dan meminta anaknya itu untuk segera membawa mayat sang ibu pergi dari rumah itu. Anji pun memohon waktu dan berjanji akan membayar semua hutang mendiang sang ibu. Namun tuan tanah ini tidak percaya, lalu mengusirnya, sehingga membuat sang abang menjadi emosi, lalu mengambil sebuah senjata dan mengancam tuan